Sobat 7, udah mau akhir tahun, pasti udah ngumpulin tabungan nih buat jalan-jalan. Ada yang masih ragu mau pilih destinasi yang mana? Atau belum berani keluar negeri karena takut biaya visanya mahal? Tenang, ada banyak negara loh yang bisa kamu kunjungi tanpa harus membayar visa selama waktu yang ditentukan. Nggak cuma deket-deket aja kok Sob, negara-negara di Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga ada. Nih, Spotlight kasih info beberapa ya. Beberapa dari Sobat 7 mungkin masih asing dengan negara Belarusia. Negara ini termasuk salah satu pecahan Uni Soviet yang baru berdiri pada 25 Agustus 1991. Meski jarang terdengar, Belarusia merupakan salah satu paru-paru dunia loh Sob. 40% wilayahnya masih berupa hutan yang masih asri. Salah satu wilayah hutannya masih merupakan hutan purba, yaitu hutan Białowieża. Hutan ini masuk ke dalam dua negara, yaitu Belarusia dan Polandia. Jika masuk ke dalamnya, kamu akan bertemu dengan rusa kutub, bison, dan beberapa hewan liar yang hidup di sana. Kamu bisa langsung tinggal di tengah hutan karena ada sebuah resort yang menawarkan sensasi menginap bersama bison. Banyak wisata alam yang ditawarkan di negara ini Sob. Selain hutan Białowieża, kamu juga bisa mengunjungi Maldives Belarusia. Ini sebenarnya hidden gems loh Sob. Belarusia memiliki beberapa bukit kapur yang juga ditambang. Setelah penambangan ini, muncul pemandangan indah seperti air berwarna biru toska dipadu dengan bukit hijau dan kecoklatan. Pemandangan ini sangat menggoda iman dan pastinya banyak yang tertarik untuk singgah Sob. Beberapa traveler bahkan ada yang menginap di sini, ada juga yang melakukan ide gila seperti memanjat bukit-bukit di sini dengan motor trail. Yang pasti, infrastruktur untuk ke tempat ini masih belum sempurna ya Sob. Karena itu, kamu harus berhati-hati dan harus survei terlebih dahulu jika ingin bermalam di sini. Setidaknya, bawa pendamping yang benar-benar mengerti area ini ya. Mendengar nama Serbia, mungkin yang terlintas di benak kita adalah perang. Beberapa kali Serbia harus menghadapi pertikaian dengan negara tetangga. Padahal, kalau berkunjung ke sana, kamu nggak akan habis pikir dengan keindahan negara ini loh Sob. Serbia adalah salah satu negara yang tidak memiliki laut karena dia terkurung di daratan. Batas negaranya dikelilingi oleh negara-negara lain. Meskipun begitu, sebagian tanah di Serbia sangat subur dan cocok ditanami berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah raspberry. Serbia menjadi salah satu dari negara pengekspor raspberry terbesar di dunia. Buat kamu yang menyukai tempat-tempat unik, sudah pasti harus memasukkan Serbia dalam wishlist negara tujuan kamu, Sob. Di sini ada yang namanya Kota Setan. Tempat ini merupakan sebuah formasi batu yang berbentuk seperti menara-menara di pinggir tebing. Sekilas terkesan mistis ya Sob, tapi para ilmuwan mengatakan bahwa formasi batu ini terjadi akibat erosi tanah. Ada urban legend yang mewarnai fenomena alam ini loh Sob. Masyarakat setempat meyakini batu-batu ini ada hubungannya dengan kisah penyihir di masa lampau. Konon, penyihir ini sering dimintai tolong oleh orang-orang dengan imbalan melakukan apa yang dimintanya. Namun ada orang-orang yang melanggar perjanjian itu. Sang penyihir mengubah mereka menjadi batu. Tempat yang terpencil membuat Kota Setan ini menjadi semakin terkesan misterius ya Sob. Anak-anak backpacker, street food yang simple pasti jadi pilihan utama jika berkunjung ke suatu negara ya. Di Serbia, pilihan paling pas untuk mengobati rasa lapar adalah piaskavica. Makanan ini seperti burger, namun rotinya adalah roti pita yang tipis, sementara dagingnya merupakan daging giling yang dipanggang dengan bumbu khusus. Ada yang dicampur dengan irisan keju, ada yang dicampur dengan bubuk paprika atau bumbu lain, tergantung permintaan pembeli Sob. Piaskavica bisa kamu temukan di restoran biasa maupun di hotel bintang 5 di Serbia. Makanan ini bahkan sudah dijual juga di negara Eropa yang lain loh Sob. Spotlight
sering mengangkat hal-hal yang berasal dari negara yang satu ini. Uzbekistan kaya akan gadis cantik, makanan lezat yang beragam, dan beberapa wisata sejarah dengan bangunan yang menakjubkan. Negara ini juga membebaskan visa untuk wisatawan Indonesia selama 30 hari. Namun kali ini, Spotlight mau mengajak Sobat 7 ke salah satu tempat di mana kekayaan alam Uzbekistan rusak dan hilang akibat ulah manusia. Inilah Muinak, yang dulunya menjadi salah satu kota kebanggaan Uzbekistan karena menghasilkan ikan yang banyak dari Laut Aral. Muinak salah satu kota nelayan yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada hasil laut. Jika kamu berdiri di kota ini sekarang, cerita tentang ikan-ikan besar dan banyak dari daerah ini sepertinya tidak masuk akal, Sob. Mana mungkin ada ikan di gurun pasir kering seperti ini? Namun, jika kamu melihat bangkai-bangkai kapal berserakan seperti ini, mungkin cerita itu sedikit masuk akal ya. Laut Aral adalah salah satu laut terbesar di dunia setelah Laut Kaspia. Namun ternyata, program penanaman pohon kapas yang memotong aliran air sungai yang mengalir ke laut ini sangat memakan air yang banyak. Tanpa disadari, pasokan air ke Laut Aral menjadi sedikit, Sob. Laut Aral mengering dengan cepat tanpa bisa diselamatkan oleh penduduknya. Fenomena ini bisa kamu lihat dari bangkai-bangkai kapal yang tak sempat dipindahkan ke laut yang lain sebelum laut menjadi sangat kering. Tinggalkan Muinak, kita wisata kuliner dulu ke Tashkent ya. Kota ini memang memanjakan wisatawan yang suka dengan kuliner, Sob. Ada Chorsu Bazar yang harus kamu datangi untuk mencoba segala jenis jajanan khas Uzbekistan. Mulai dari camilan hingga makanan berat, dari yang manis, asam, asin hingga yang pedas, semua lengkap di sini. Kamu harus mencoba honim, makanan yang disajikan langsung di telapak tanganmu. Penjual akan memberikan plastik sebagai alasnya dan meletakkan makanannya di atas telapak tanganmu, Sob. Seperti ini nih. Honim ini mirip rasanya, namun super pedas. Kamu harus hati-hati ya kalau nggak kuat pedas. Bismillah. Orang Uzbekistan suka segala jenis daging. Kamu juga akan menemukan makanan dengan kandungan daging kuda, sapi, unta, domba di pasar ini. Tenang aja, Sob, karena sebagian besar orang Uzbekistan beragama Islam, semua makanan di sini halal kok. Spotlight jamin, kamu bakalan gak kuat seharian mencoba semua makanan di sini. Jadi siapkan waktu minimal 2 hari ya untuk kulineran di sini. Selanjutnya, ada tuan rumah Piala Dunia 2022 nih, Sob. Qatar masih menjadi negara miskin di tahun 1970-an. Namun, negara ini berkembang dengan pesat karena cadangan minyak mereka. Tidak ingin jatuh karena kehabisan minyak, Qatar mulai membangun negaranya mirip seperti Dubai agar bisa menarik wisatawan dan tenaga kerja untuk berwisata dan bekerja di Qatar. Negara ini menjadi salah satu negara yang membebaskan pajak penghasilan bagi para pekerja loh, Sob. Asik juga ya. Qatar juga punya beberapa pulau buatan yang sangat indah kalau dilihat dari atas. 2 pulau buatan yang terkenal adalah The Palm Tree dan The Pearl. Seperti namanya, pulau buatan ini berbentuk seperti pohon palem dan mutiara di laut. Lihat nih, Sob, keren banget kan? Kalau mau jajan makanan khas Qatar, Spotlight sarankan kamu ke Souq Waqif di malam hari. Di sana, kamu akan menemukan berbagai jenis makanan Timur Tengah dengan berbagai rasa. Kamu bisa menemukan es krim Turki, kanafi, roti pilaf, dan juga daging unta. Makanan sekelas hotel juga bisa kamu dapatkan di sini, namun dengan harga kaki 5. Kamu yang berencana ke Peru, nggak usah khawatir. Dengan bebas visa, lumayan kan? Budgetnya bisa lebih hemat. Selain Machu Picchu, kamu wajib ke oase Huacachina ya. Desa oase ini merupakan salah satu oase terindah di dunia. Siapa nih yang baru tahu kalau Peru punya area gurun? Yuk kita nikmati dulu keindahan Huacachina ini. Di sini nggak cuma bisa bermalas-malasan di oasenya saja, Sob.
kamu juga bisa memicu adrenalin di gurun sekitar oase ini. Kamu bisa sandboarding, menikmati pemandangan oase dari atas dengan paragliding, dan mendaki puncak gurun di sore hari. Jika kamu sabar menunggu, kamu akan melihat pemandangan matahari terbenam dan kerlap-kerlip lampu desa oase dari puncak gurun ini. Indah banget kan, Sob? Daging domba emang selalu menggoda, apalagi jika dinikmati dalam pot di atas kayu api. Yummy! Stay tuned Shop, Spotlight segera kembali.